Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di Europa League antara Barcelona versus Manchester United yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Seperti yang kita pahami teman-teman, biasanya dua tim ini bertemu di Liga Champions. Tapi kali ini mereka bertemu di Europa League. Dan sebetulnya Europa League ini bukanlah kompetisi level 2. Seperti yang saya jelaskan juga ketika saya siaran kan di SCTV tadi pagi. Karena ada tim-tim besar lainnya juga yang berkompetisi di Europa League. Dan juga buktinya bahwa dua pelatih dari masing-masing tim ini, yakni Erik ten Hag dan juga Xavi Hernandez, menurunkan pemain-pemain inti mereka juga di pertandingan ini. Artinya apa? Artinya dua pelatih ini menganggap serius pertandingan-pertandingan di Europa League dan tentu mereka juga ingin agar timnya bisa meraih prestasi di kompetisi ini. Jadi untuk sementara ini memang kita bisa pahami bahwa Manchester United tengah berproses bersama Erik ten Hag. Tapi ternyata proses tersebut sekarang sudah berubah ke progres karena bisa terlihat jelas bahwa meskipun bermain di kandang tim lawan yang belum terkalahkan dalam belasan pertandingan terakhir di semua kompetisi dan juga punya defensive record terbaik di Eropa saat ini, tapi Manchester United mampu meraih hasil imbang dan juga berhasil mencetak 2 gol ke gawang dari Barcelona. Dan juga seperti yang kita pahami bahwa Xavi Hernandez juga tengah mengubah Barcelona menjadi tim yang kembali disegani, bisa berhasil mengubah permainan dari Barcelona menjadi indah. Meskipun permainan indah itu tidak selalu membawa hasil akhir yang positif, betul kan teman-teman? Tapi kalau saya melihat permainan dari Barcelona, ini permainan yang sangat menarik dan menghibur. Karena kita bisa melihat bahwa para pemain mengandalkan passing, pergerakan, dan juga kecepatan mereka untuk bisa membuka pertahanan dari tim lawan, seperti yang mereka lakukan lawan Manchester United. Maka itu dari segi ball possession, Barcelona unggul. Dari segi jumlah passing mereka unggul, dari segi total percobaan mereka unggul, dari segi peluang emas mereka unggul, tapi Manchester United unggul dari segi melakukan pressing. Maka itu sangat penting peran dari Casemiro di lini tengah dari Manchester United, teman-teman. Begitu banyak intercept, block, dan juga tackling yang dia lakukan serta dia bisa memberikan key pass di pertandingan tadi pagi. Jadi tampak jelas ketika Casemiro bermain di lini tengah dari Manchester United, maka terlihat di sana ada sistem keamanan yang lebih baik lagi bagi pertahanan dari Manchester United. Karena kita tahu bahwa di pertandingan ini Lisandro Martinez tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Bahkan Marcel Sabitzer juga tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Bahkan Eriksen juga tidak bisa bermain karena cedera. Tapi Manchester United bisa melakukan pressing yang baik. Jadi ini bukan MU seperti musim lalu yang dinilai gagal pressing, padahal dilatih oleh godfather dari gegenpressing, yaitu Ralf Rangnick. Jadi dari jalannya pertandingan teman-teman, tentu kita bisa perhatikan bahwa kedua tim ini bermain dengan skema menyerang. Memang tampaknya Manchester United ini bertahan total, tapi sebetulnya tidak teman-teman. Karena para pemain Manchester United paham jika mereka ingin bermain mengandalkan skema yang sama seperti Barcelona, tentu lini pertahanan mereka akan terekspos. Apalagi mereka tidak full team, betul kan teman-teman? Jadi yang mereka lakukan adalah menahan serangan dari para pemain Barcelona itu di lini tengah. Karena sebetulnya di tengah mereka punya dua pemain yang energetik dan juga agresif, Fred dan juga Casemiro. Dan Fred memang ketika didampingi oleh Casemiro bermain seperti seorang pemain bintang. Kita lihat dia beberapa kali bisa memenangi duel dengan Gavi dan juga Pedri. Bahkan sampai Gavi itu melanggar dia sampai frustasi dengan Fred. Jadi memang peran Casemiro ini tampak jelas bukan saja dari segi teknis tapi juga dari segi non-teknis. Tadi saya katakan memberikan sistem keamanan yang baik bagi pertahanan dari Manchester United, dan yang kedua meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain MU yang bermain di tengah dan juga di lini pertahanan. And from Barcelona seperti biasa kan mereka memainkan skema permainan mereka, passing game, dan itu yang membuat Erik ten Hag memilih mengandalkan mid block. Seperti yang tadi saya katakan, nahan dulu di tengah. Tapi ketika mendapatkan bola, progressive passing dari para pemain MU sangat amat berbahaya teman-teman. Seperti apa caranya? Yaitu mengandalkan kombinasi passing dan juga pergerakan yang cepat. Apalagi mereka punya pemain-pemain yang cepat yang biasa bergerak dari sektor penyerang sayap.
ada Rashford, ada Garnacho, ada juga Sancho. Sancho juga kan pemain yang cepat. Bahkan Bruno Fernandes bisa melakukan pergerakan dari sektor wing. Weghorst ini memang bukan striker yang biasa mencetak belasan sampai puluhan gol per musim. Tapi Weghorst ini adalah striker yang mengalihkan perhatian dari para pemain tim lawan, seperti yang saya jelaskan ketika saya siaran. Jadi jangan berharap Weghorst ini akan bisa mencetak banyak gol. Tapi ya ketika dia mendapatkan peluang seharusnya dia mencetak gol. Sayang kan di pertandingan ini dia mendapatkan peluang tapi dia tidak mencetak gol. Jadi ketika para pemain MU itu mengandalkan mid block, nah mereka harus cepat membangun fast break. Jadi gak boleh terlalu lama. Karena para pemain Barcelona ini kan jumlah pemain yang menyerang dan jumlah pemain yang bertahan itu sama teman-teman. Jadi mereka bermain compact and passing game football. Ini tidak mudah bagi tim-tim lawan. Maka itu Barcelona belum banyak kemasukan gol sejauh ini. Sedangkan MU dengan sistem fast break yang mereka bangun, ya terlihat mereka berbahaya. Saya kira itu sebetulnya Weghorst sudah mencetak gol itu. Aduh, cakep banget itu umpannya dari Bruno Fernandes ya teman-teman. Sayang banget dia gak mencetak gol. Jadi meskipun dia ini striker yang mengalihkan perhatian para pemain tim lawan atau menjadi pemantul ya untuk rekan-rekan yang lain, tapi ketika mendapatkan peluang dia harus bisa mencetak gol. Jadi gak bisa tawar-menawar lagi. Nah ketika MU miss itu chance, nah feeling saya ini tentu memberikan confidence kepada para pemain MU bahwa sebetulnya mereka bisa membuka pertahanan dari Barcelona. Caranya seperti apa? Cepat memberikan passing ke ruang pertahanan mereka. Karena saya melihat ada jarak antara lini pertahanan dengan lini tengah, karena mereka kan keasikan menyerang. Jadi ketika lini tengah juga menyerang, nah biasanya itu mereka akan terlambat untuk turun, dan memang itu yang terjadi. Dan hampir saja Rashford mencetak gol kan, ketika dia mendapatkan umpan itu dari Sancho ya. Tapi masih bisa di-save oleh Ter Stegen. Dan memang dua penjaga gawang di pertandingan ini bermain brilian ya. Ter Stegen juga banyak save dan juga De Gea banyak save. Maka itu ketika saya ditanya oleh host yang siaran tadi pagi ya, Stuart Henry, kira-kira akan ada pemenang atau enggak? Ya, saya jelaskan bahwa feeling saya akan ada pemenang karena dua tim ini sebetulnya sudah bisa merancang serangan dengan rapi, tinggal finishing saja. Dan ternyata betul ya, baru dimulai ya babak kedua, beberapa menit Alonso sudah bisa mencetak gol. Dan yang menarik kan ini pilihan Xavi untuk menurunkan Alonso ya di posisi center back. Biasanya kan di sana yang bermain adalah Christensen dengan Araujo. Tapi menarik dia memilih Alonso, dan Alonso bisa mencetak gol yang indah karena dia masuk dari blind side, sudut yang tidak terlihat, dan bisa menjebol gawang dari De Gea. Nah tapi tentu dengan tertinggal di menit-menit awal babak kedua masih ada chance bagi Manchester United untuk mencetak gol. Apalagi cara mereka menyerang juga bagus ya, rapi banget. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika lagi-lagi ada kombinasi passing di antara para pemain mereka. Sehingga Rashford bisa mendapatkan ruang terbuka di dalam kotak penalti pertahanan Barcelona dan melakukan finishing yang berkelas. Dan teman-teman perlu perhatikan build up dari para pemain MU. Itu Varane yang melakukan blocking di pertahanan. Dan kemudian kalau saya tidak salah, Bruno Fernandes yang memberikan umpan kepada Fred. Dan Fred, itulah assist yang sangat mahal dari Fred, karena dia memberikan assist umpan terobosan ke ruang terbuka di pertahanan dari Barcelona, dan di sana ada pergerakan tanpa bola dari Rashford yang bisa melakukan finishing yang brilian ke tiang dekat yang tidak disangka tentunya oleh Ter Stegen. Dengan skor 1-1, nah tentu ini memberikan confidence kepada para pemain Manchester United bahwa mereka sebetulnya bisa meraih kemenangan kalau mereka lebih berani untuk bermain terbuka. Karena kan sebelumnya kan mereka bermain mid block terus karena mereka mengantisipasi nih permainan atau dominasi permainan dari para pemain Barcelona mengandalkan passing dan pergerakan cepat mereka. Nah, akhirnya mereka bisa mengambil keunggulan ya ketika Rashford itu dari corner memberikan umpan ke dalam kotak penalti, dan pinter banget sih Rashford dia memberikan umpan datar ya, gak umpan tinggi. Karena bisa juga dia berharap akan ada scrimmage atau kemelut yang terjadi dan bisa dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari Manchester United yang ada 3 pemain menunggu di dalam kotak penalti. Ternyata terkena Jules Koundé dan membobol gawangnya sendiri. Sudah tertinggal, Barcelona bermain lebih liar lagi. Dan saya melihat peran dari Rafinha ini sangat penting ya di pertandingan ini ya teman-teman. Kan sebelumnya tuh dari corner dia yang kasih assist ya ke Alonso. Nah kali ini kita lihat dia melakukan pergerakan-pergerakan yang berbahaya, bahkan dia mendapatkan 1 peluang sebelum gol ya, yang syutingnya itu off target, baru kemudian dia bisa mencetak gol. Ini gol yang indah juga sih sebetulnya. Memang terlihat dia ingin memberikan umpan kepada Lewandowski, tapi tidak kena Lewandowski, justru bisa membobol gawang dari De Gea. Dan kalian perlu melihat bagaimana caranya tuh Rafinha memberikan bola ke dalam kotak penalti. Jadi itu bukan saja crossing, tapi seperti syuting juga, karena bola tuh melengkung dan juga keras tendangannya.
Dan De Gea sepertinya tidak menyangka ya, tidak terkena juga Lewandowski atau pemain lainnya dan bisa membobol gawangnya. Nah, dengan keadaan 2 sama sepertinya Xavi ingin mengincar kemenangan. Maka itu ada beberapa pergantian pemain yang dia lakukan. Dan juga ada begitu banyak peluang dari para pemain Barcelona kan teman-teman kan, tapi mereka memang tidak bisa mencetak gol karena bagusnya form dari De Gea. Yang pernah juga saya jelaskan di salah satu konten tentang Manchester United bahwa form dari De Gea musim ini lagi bagus-bagusnya. Bukan saja karena ada Erik ten Hag yang bisa meningkatkan kepercayaan diri dia, tapi juga karena sekarang Harry Maguire jarang bermain. Nah, itu juga yang saya jelaskan ketika saya siaran langsung kan, bahwa form dari MU ini bisa bagus musim ini karena sekarang Harry Maguire jarang bermain. Artinya Erik ten Hag ini tegas. Dia gak peduli Harry Maguire ini pemain yang mahal, tapi kalau mainnya gak bagus ya taruh dulu di bangku cadangan. Dan diberikan dia menit bermain yang minim. Ternyata pertandingan ini berakhir dengan skor imbang ya, 2-2. Padahal feeling saya akan ada salah satu tim yang menang loh. Karena penyerangan dari kedua tim ini bagus, tapi dalam urusan bertahan masih bisa kebuka si pertahanan mereka teman-teman. Jadi yang menjadi PR bagi masing-masing pelatih dari pertandingan ini adalah untuk bisa merapatkan barisan pertahanan mereka. Karena tampak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan sehingga masing-masing tim bisa mencetak 2 gol di pertandingan ini. Jadi kita tunggu nanti teman-teman pertandingan leg kedua yang saya yakin akan berjalan sangat amat seru seperti leg pertama ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.